Tempoh lagi di Hot Room, saya ingatkan kepada para menteri Kabinet Merah Putih, contohlah Hotman selalu minum kopi luwak hitam premium, membuat semangat tetap kerja. Saya yakin Anda akan kerja sukses dan semangat kalau seperti Hotman minum kopi luwak hitam premium selama bekerja. Salam untuk klien saya Prabowo. KPAI, saya tidak setuju dengan pendapat Anda yang menyatakan anak di bawah umur di zaman modern ini sudah membunuh, memperkosa, tetap tidak boleh dipenjara. Oke, apa yang Anda harapkan dari kabinet Prabowo ini sekarang ini? Ya, law enforcement harus tetap berjalan dong. Kayak apa? Gimana bisa berjalan? Sekali. Anak di bawah umur memperkosa, dikirim ke rehab, dikasih vitamin C malah. Ya, itu salah satu elemen kita mengakui adanya data anak berkonflik hukum. Ya. Tetapi harus dilihat anak-anak korban ini. Anak korban itu kalau anak ibu yang diperkosa dia bagaimana? Injustice, Bang. Kalau dia banyak hambatan di dalam penegakan hukum. Ya. Ya, dia juga di lain services, dia banyak hambatan dalam layanan untuk pemulihan dia. Kemudian juga masih banyak praktek misalnya intimidasi terhadap anak ya, kriminalisasi dan lain sebagainya. Jadi ini problem yang utama Anda, kita. Yang nyata Anda mau minta dari Kabinet Merah Putih ini apa? Ya, pertama law enforcement harus dilanjutkan. Siapa yang harus melaksanakan? Dari seluruh aparat penegak hukum. Kita masih melihat ya jumlah polwan, kemudian pelindungan di level kepolisian itu masih rendah. Kita masih ingat pelindungan yang dilakukan di kepolisian itu masih rendah. Juga jumlah polwan ini harus diafirmasi. Karena kalau kasus-kasus perempuan dan anak itu sangat lekat dengan pelindungan. Kita bisa bayangkan begitu ada KDRT, bapaknya masih mengakses anak, dibunuhlah 4 anak. Masih ingat di Jakarta. Ini menjadi contoh konkret bahwa harus terintegrasi antara penegakan hukum, pelindungannya, kemudian sidik-lidik juga memiliki perspektif terhadap pelindungan anak. Saya setuju tadi bahwa undang-undang SPPA ini perlu ada revisi karena salah satunya restitusi, bagaimana kita memberikan ganti kerugian ya dari materi korban dari pelaku itu memang belum bersifat wajib di dalamnya. Ini salah satu poin penting yang seharusnya justru mendapat perhatian dari Kabinet Merah Putih ini. Gimana nih Pak? Komisi 3, Ketua Komisi 3, pemerkosaan dan pemerkosaan terhadap wanita dan juga pelakunya di bawah umur, apa sudah tiap hari orang minta ke DPR teriak-teriak. Apa yang Anda akan lakukan? Undang-undang mau dirubah? Ya, saya kesini dalam konteks untuk mendengar, Pak Hotman. Udah keseringan lu dengar dari gue. Iya kan? Jadi gini, memang ada yang namanya perkembangan dalam tradisi berhukum. Yang tadinya hukum sebagai alat untuk membuat jera saja, menjadi sekarang ada restoratif justice, ada keadilan restitusi dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti ya konsep lama kita bisa abaikan begitu saja. Hukum sebagai satu membuat orang jera, untuk membuat orang jera dan memberikan keadilan kepada korban. Menurut saya itu secara realitas tetap ada. Jadi ada yang nggak kira-kira usulan konkret agar ini pemerkosaan di mana-mana terjadi? Ya karena itulah saya hadir di berbagai forum seperti ini justru untuk menyerap usulan-usulan tersebut. Ya, yang nanti akan kita bahas ya dalam program-program legislasi kita. Ya. Jadi saya orang yang tidak pernah berpikir ekstrim to ekstrim, Pak Hotman. Bahwa sekarang sudah modelnya restoratif justice, semuanya selesai dengan restoratif justice. Padahal masyarakat kita nggak seperti itu, dunia kita juga nggak seperti itu. Ya, konsep bahwa hukum harus menjadi alat penjara, alat pembalasan dendam sekalipun, itu masih hidup di masyarakat kita. Nggak bisa kita abaikan begitu saja. Terima kasih, Pak Erasmus. Coba fokus dulu kepada Kabinet Merah Putih. Lupakan dulu narkoba. Ya. Jadi apa yang Anda harapkan dari Kabinet Merah Putih ini dengan menteri yang begitu banyak? Kalau saya jalankan aja, kalau kita mau bicara bahwa ini kabinet Pak Prabowo, ya jalankan saja tadi yang disampaikan Bang Asmi misalnya soal fokusnya Pak Prabowo gitu ya. Yang kedua adalah kan ini keberlanjutan, kita harus sepakat. Pak Jokowi itu kan sebetulnya sudah punya beberapa catatan tentang evaluasi dari program-program sebelumnya, Bang. Jadi kalau mau lanjut, saya kemarin ditanya 100 hari itu bagaimana? Bagi saya yang paling penting itu perencanaan nomor 1, perencanaan dan evaluasi. Jadi apa yang kita akan bayangkan dari kabinet yang akan datang ini? Penegakan hukum ya, Bang ya? Penegakan yang hukum. Yang pertama adalah perencanaan evaluasi. Tadi Bang Habib udah bilang RJ itu nggak menghapuskan penjeraan gitu ya, sepakat. Maka dalam konteks itu lihat apa yang belum selesai.
Undang-undang SPPA perlindungan anak. Tadi kita udah ngomong perlindungan korban. Ya udah direvisi undang-undang SPPA-nya. RJ penghentian perkara dan lain-lain sekarang di RJ-kan itu kan Bang istilahnya. Ya sudah revisi, kita buat lagi undang-undangnya, masukkan dengan jelas mediasinya dan lain-lain. Artinya apa Bang? Semuanya sudah ada di meja Pak Prabowo. Evaluasi perencanaan sudah ada. Itu nomor satu. Jadi dari sisi kebijakan, policy gitu ya, undang-undang saya kira udah bisa dieksekusi lah. Tadi undang narkotika dan lain. Yang kedua penegakan hukum. Pak Prabowo mau keras terkait dengan penegakan hukum, mau bersih-bersih ya sapunya harus bersih. Jadi Anda optimis? Poin saya begini, kalau koordinasi masih dipecah-pecah seperti sekarang, seakan-akan regulasi dan penegakan hukum itu dipisah, saya nggak terlalu yakin. Tapi kita kasih waktu lah. Kita kasih waktu lah, biar fair ya Bang ya. Kita kasih waktu untuk gimana melihat. Pak Asmi? Jadi isu dia, kejaksaan, kepolisian, TNI di bawah Menko Politik. Sementara regulasinya Menko Hukum di bawah Yusril. Regulasi dipisah dengan penegakan hukum. Anda setuju? Ya ini kan memang satu yang sedang dicoba dari pola-pola Bang Hotman. Kalau kita lihat Pak Prabowo hari ini punya Astacita. Astacita itu 8, di dalam poin 7-nya itu adalah juga penataan birokrasi. Birokrasi secara politik dan hukum. Makanya kita lihat apakah nanti ini katakanlah mix ataukah berbenturan, akan kita bisa tahu nih 100 hari. Misalnya apakah masih ada kementerian yang belum ada kantor, belum ada staf. Kan ini kan harus ada sarana prasarananya. Jadi hari ini pasti masih konsolidasi di dalam kan secara organisasi gitu loh, secara kelembagaannya. Tapi secara soal pertanyaan, regulasi Menko-nya Yusril dipisah dengan Menko Penegakan Hukum, Menko-nya Pak Budi Gunawan. Anda setuju regulasi sama penegak hukum dipisah? Ini yang nanti akan menjadi satu kontra kan gitu loh. Seharusnya kan dia semakin didekatkan satu rangkaian tindakan yang bisa pukul rata tadi gitu kan, untuk sekali pukul jadi benar-benar dapat rapi dan tertata. Tapi kalau ini lagi nanti akan menumbuhkan birokrasi yang panjang lagi kan akan sulit nih Bang. Gitu loh. Ini yang menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Salah satu hal yang saya soroti adalah mengenai hak ajasi. Ada Menteri Hak Ajasi Manusia, ada Komnas HAM, ada polisi jaksa, itu kan banyak hak ajasi manusia juga. Ada Menteri Hukum, ada apa lagi nih? Ada KPAI, semuanya menyangkut hak ajasi manusia. Tapi hak ajasi manusia di Indonesia masih di awang-awang. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.